Tanggamus gelombang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus tahun 2023 dalam agenda rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun 2024. Bertempat di ruang sidang DPRD Tanggamus, Jalan Urip Sumoharjono, 1, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus pada hari Rabu. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tanggamus, Irmulyadi Irsan, MT, para Forkopimda Kabupaten Tanggamus, para asisten, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat se-Kabupaten Tanggamus, Ketia TP PKK Kabupaten Tanggamus, Insan Pes, para undangan. Rapat dipimpin Ketua Dewan Heri Agus Setiawan, dan didampingi Wakil Ketua Dewan 1, Irwandi Suralaga, Wakil Ketua Dewan 2, Teddy Kurniawan, Wakil Ketua Dewan 3, Kurnain, serta diikuti 27 anggota DPRD Tanggamus. Heri Agus Setiawan mengucapkan terima atas kesemua anggota yang hadir. Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan dalam sambutannya menyampaikan sebagaimana kita ketahui, Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Tanggamus ke-27 ini merupakan puncak apresiasi daerah terhadap sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Tanggamus. Setiap tanggal 21 Maret sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanggamus. Merujuk kepada sejarah, wilayah Kabupaten Tanggamus dimasuki oleh penjajah Belanda pada tanggal 24 Agustus tahun 1682 melalui ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1682 sampai 1799 perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung. Namun sejak tahun 1856 perlawanan terhadap pemerintahan Belanda mulai surut. Selanjutnya di wilayah Tanggamus dibentuk Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang kontrolir di Kota Agung. Pada saat itu pemerintahan telah dilaksanakan oleh pemerintahan adat dengan sebutan marga yang masing-masing dipimpin oleh seorang pasirah yang membawahi beberapa kampung. Lebih dewasa. Puasa pada di grafik sama game ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih sebagai modal utama adalah kesatuan dan kesatuan. Saya kebetulan didukung oleh DPRD karena keberhasilan Tanggamus itu keberhasilan pemerintahan daerah dengan legislatif. Plus didukung oleh Forkopimda, ada Ibu Kajari, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, jajaran Ketua Pengadilan, bersama masyarakat Tanggamus kita guyup bagaimana mewujudkan pembangunan Tanggamus ke depan, yaitu tujuan bernegara mesejahterakan masyarakat. Tentunya di semua urusan, di sektor ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintah. Ini harus menjadi satu kesatuan utuh sebagai bukti daripada penyelenggaraan pemerintah. Saya lupa ya, terima kasih ya ke TVRI. Ini TVRI dari pertama ya. Juga teman-teman pers lainnya terima kasih. Jadi bagaimana strateginya? Strateginya kita harus memanfaatkan teknologi. Kita dorong bagaimana ke depan penyelenggaraan pemerintah itu dalam pengambilan kebijakannya berbasiskan evidence. Faktanya apa? Jadi faktanya apa? Modalnya apa? Berapa energi yang dibutuhkan untuk menuju suatu titik? Di strategi ini kita butuh kendaraan apa? Berapa kilometer kita butuhkan energinya ini. Kalau nanti terkendala konsen, keterbatasan, kita harus guyup, harus bersinergi baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, juga industri, juga masyarakat, semua stakeholder guyup untuk membangun Tanggamus. Satu lagi Bapak, harapannya untuk Kabupaten Tanggamus di tahun selanjutnya? Ya, harapannya Tanggamus akan mewujudkan daya saing baik secara provinsi, di provinsi karena ada 15 kabupaten kota,
saya yakin semua kota ingin maju. Kami ingin yang nomor 1 Kabupaten Tanggamus. Tenang aja. Tentunya ini tidak mudah, bukannya sebatas mimpi, tetapi ini bisa dinyatakan, diwujudkan dengan kerja keras. Dengan kerja keras, semangat keras, dengan bersatu, ya, dengan bersatu, menjaga situasi kondisi yang aman, dengan strategi, hubungan, inovasi, teknologi, kita bisa bangkit, bisa melaju ke depan. Baik, terima kasih Bapak atas informasi yang disampaikan. Pada tahun 1944 berdiri pemerintahan kecamatan dan kewedanan, serta pada tahun 1953 berdiri pula pemerintahan negeri sekaligus menghapus pemerintahan adat atau marga. Pada masa pemerintahan kewedanan Kota Agung mengkoordinir 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung. Pada tahun 1964 pemerintahan kewedanan dihapuskan. Lalu tahun 1971 pemerintahan negeri juga dihapuskan. Pada perkembangan selanjutnya tahun 1979, dalam rangka memperpendek rentang kendali sistem pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni tahun 1979, maka dibentuk wilayah pembantu Bupati Lampung Selatan di Kota Agung. Wilayah ini mencakup 10 kecamatan dan 7 perwakilan kecamatan dengan 300 desa dan 3 kelurahan serta 4 desa persiapan. Secara administratif ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus, terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 6 wilayah perwakilan kecamatan. Kemudian dilakukan pemekaran kecamatan yang sampai dengan tahun 2007 Kabupaten Tanggamus memiliki 28 kecamatan, 8 kelurahan dan 371 pekon, desa. Selanjutnya pada tanggal 26 November tahun 2008, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 kecamatan, dan Kabupaten Tanggamus memiliki 20 kecamatan, 299 pekon dan 3 kelurahan. Peristiwa dan catatan sejarah menunjukkan bahwa para pejuang yaitu pendahulu-pendahulu kita sangat berani melawan penjajah. Karena masyarakat Tanggamus waktu itu memiliki semangat juang yang luar biasa dan gagah berani. Semangat perjuangan tersebut tidak pernah pudar. Bahkan semangat itu yang ingin terus kita tanamkan di jiwa masyarakat Kabupaten Tanggamus. Melalui sinergi, kerja berkualitas, saling membantu dan bergotong royong dengan fokus menjadikan Kabupaten Tanggamus yang makin maju, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai masyarakat Kabupaten Tanggamus, mari kita jadikan hari kelahiran Kabupaten Tanggamus sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan ini, dengan karya, inovasi dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan kedepannya dengan kerja yang produktif demi meraih cita-cita dan harapan di masa depan. Rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Tanggamus tentunya harus terpatri dalam dada, tercermin dalam sikap dan terwujud dalam setiap diri pribadi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun ini yaitu Bakti Bersama Menuju Tanggamus Sejahtera. Melalui tema ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk bersama-sama manfaatkan segala potensi keberagaman budaya, adat istiadat serta agama maupun potensi SDM dan SDA yang ada. Kita bersatu dan bergerak bersama untuk maju dan berprestasi dalam meningkatkan pembangunan di semua sektor kehidupan, agar masyarakat Kabupaten Tanggamus dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Saat ini kita dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks, seiring dengan laju perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang, yang sering disebut sebagai megatrend global. Perubahan global ini tidak hanya melibatkan transformasi besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, tetapi juga berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan sangat mendalam, terutama karena dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi. Kemajuan ini telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berinovasi di dunia saat ini. Selain itu,
Pembangunan juga dihadapkan pada bonus demografi yang menawarkan peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan pembangunan manusia, namun juga menimbulkan tantangan terkait dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya bagi populasi yang terus bertambah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengidentifikasi megatrend global ini dan merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapinya agar dapat mengambil manfaat dari perubahan ini dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun ini dapat kami petakan capaian pembangunan untuk mengatasi isu strategis yang ada. Capaian tersebut antara lain: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Salah satu tolok ukur untuk mengevaluasi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pada tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Tanggamus masuk ke dalam kategori sedang, yakni sebesar 69,93 yang masih berada di bawah angka IPM Provinsi Lampung sebesar 72,48 dan IPM nasional sebesar 74,39. Rendahnya capaian IPM di Kabupaten Tanggamus ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pencapaian dalam indikator pendidikan. Rata-rata lama sekolah, RLS, masih rendah. Hanya sekitar 7,36 tahun atau setara dengan kelas 8 SMP. Sementara angka harapan lama sekolah, HLS, hanya mencapai 12,31 tahun, setara dengan jenjang diploma LI. Selain itu, Kabupaten Tanggamus juga menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka prevalensi stunting, yang pada tahun 2022 mencapai 20,4% berdasarkan data survei status gizi Indonesia. Dan pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan mandiri diproyeksikan menurun menjadi 12,68%. Tingkat kualitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan, mengingat masih terbatasnya jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Tanggamus. Meskipun demikian pada tahun 2023 kita berhasil mengawal RSUD Batin Mangunang memperoleh akreditasi paripurna dan terdapat 12 puskesmas yang juga telah mendapatkan akreditasi paripurna serta 12 puskesmas yang mendapatkan akreditasi utama dari 26 puskesmas yang ada atau 46,15%, sedangkan 2 puskesmas lainnya belum dilakukan akreditasi karena baru beroperasi. Penguatan ketahanan ekonomi, investasi dan daya saing produk lokal. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 yang berakibat perekonomian Tanggamus mengalami kontraksi sebesar minus 1,77%, mengalami perbaikan menjadi 2,30% pada tahun 2021 dan 4,16% pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Tanggamus kembali meningkat yang mencapai 4,70%, melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55%. Meskipun demikian, perekonomian Tanggamus masih bergantung pada sektor primer. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan yang masih rendah, hanya sebesar 6,33% karena sektor yang paling dominan masih berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 38,33% terhadap PDRB. Selain itu, realisasi investasi juga masih terbatas, baru mencapai 5,18%. Oleh karena itu, untuk mendukung penguatan ekonomi lokal, strategi akan difokuskan pada pengembangan sektor 3, usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta sektor informal lainnya. Penurunan disparitas wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar masyarakat yang merata. Tantangan dalam menurunkan disparitas antar wilayah di Kabupaten Tanggamus dihadapkan dengan rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten yang saat ini baru mencapai 37,74%. Hal ini masih terkendala dengan keterbatasan kemampuan pembiayaan untuk penanganan ruas jalan yang memadai. Di samping itu, kemajuan pembangunan Pekon yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun atau IDM juga belum terlalu signifikan.
Meskipun pada tahun 2023 Kabupaten Tanggamus berhasil mengentaskan pekon tertinggal atau sudah tidak ada lagi pekon di Kabupaten Tanggamus yang berstatus pekon tertinggal. Namun sebagian besar masih berstatus berkembang yaitu 189 pekon atau 63,21%. Sedangkan yang berstatus maju sebanyak 108 pekon atau 36,12% dan yang berstatus mandiri baru mencapai 2 pekon atau 0,67%. 4. Penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Pada tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Tanggamus mencapai 10,98%. Kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2023 yang turun menjadi 10,52% meskipun lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Lampung yang sebesar 11,11% akan tetapi masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9,36%. Oleh karena itu pada tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025, angka kemiskinan ditargetkan satu digit yaitu 9,4 sampai dengan 9,7%. Selain itu Kabupaten Tanggamus juga dihadapkan pada masalah kemiskinan ekstrim yang masih dialami oleh 1,955 penduduk. Sedangkan pada sektor ketenagakerjaan, capaiannya dapat dilihat dari indikator tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Tanggamus mencapai 3,70% yang berhasil diturunkan menjadi 3,35% pada tahun 2023. Sementara itu tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK juga meningkat dari 68,91% pada tahun 2022 menjadi 70,60% pada tahun 2023. Penghargaan Siger Stunting kategori predikat madya pada penilaian kinerja Kabupaten Kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Lampung tahun 2023. Penghargaan terbaik ketiga PPD Saibumi Ruwai Jurai tahun 2023. Penghargaan STEN kategori desain dan dekorasi terbaik pada Apkasi Otonomi Expo 2023. Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya tahun 2023 dari Kementerian PPPA. Penghargaan BKN Award 2023. Terbaik I Implementasi NSPK Manajemen ASN. Terbaik I kategori Implementasi Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi serta Terbaik IL Penerapan Manajemen Kinerja. Penghargaan Kabupaten UHC Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Penghargaan Juara Umum kedua pada MTA Provinsi Lampung tahun 2023, 9. Penghargaan Anjungan Terinspiratif pada Pekan Raya Lampung tahun 2023. 10. Penghargaan Proklim Utama tahun 2023 untuk Pekon Gisting atas dari Kementerian LHK. 11. Penghargaan Integrated Sustainability Indonesia Movement for Regencies 2023 dalam pencapaian SDGs dari Bappenas dan Apkasi. 12. Penghargaan Juara 2 Tingkat Nasional Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023 kategori Desa Berkembang untuk Pekon Kiluan Negeri dari Kemendesa dan PDTT. 13. Penghargaan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tingkat Provinsi Lampung tahun 2023. 14. Penghargaan Kartu Petani Berjaya Award tahun 2023 untuk 7 kategori. 15. Penghargaan Innovation Government Award tahun 2023 sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dari Kemendagri. 16. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM tahun 2023 dari Kemenkumham. 17. Penghargaan Plakat Adipura tahun 2023 kategori Hutan Kota Terbaik untuk Hutan Kota Weilalaan dari Kementerian LHK. Keberhasilan dan prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras dan kerja nyata dari seluruh komponen warga masyarakat Kabupaten Tanggamus, termasuk rekan-rekan anggota FORKOPIMDA, para pimpinan dan anggota DPRD, ASN, TNI, Polri, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda-pemudi dan elemen masyarakat lainnya. Dalam proses pembangunan di kabupaten kita tercinta ini, satu hal yang tak kalah penting adalah tetap terjaganya situasi kondusif, aman, tentram dan damai. Karena dengan situasi yang kondusif itu, maka kita dapat menggerakkan dan mengarahkan pembangunan sesuai harapan masyarakat secara langsung, baik untuk jangka pendek,
jangka menengah maupun jangka panjang. Mari kita jadikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanggamus sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta memantapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Iya, Mbak. Konfirmasi lah. Mana bu kasus itu? Kita punya banyak potensi, ada mudah-mudahan kalian kita tahu bahwa dengan kami di sini masih akademi, sebab itu ke depan dari para organisasi ini merupakan bagian nasional sehingga kita akan melakukan itu saya sampaikan baik di daerah Alhamdulillah ya, saya juga Beliau berarti ya, Kabupaten Nur, Tanggamus. Saya berharap Kabupaten Tanggamus semakin sejahtera rakyatnya dan tetap menjaga lingkungan. Karena lingkungan di Kabupaten Tanggamus ini sangat asri, ada laut, ada pegunungan. Jadi semuanya bisa menunjang faktor perekonomian yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ayo udah.